Ah, baik, saya jawab, tapi sesuai bidang saya. Karena kalau maunya jawaban halal atau haram, kemudian dan lain sebagainya, tanyanya harus ke ulama fikih. Jadi yang ngerti fikih. Jadi nanti begini, sejauh yang saya tahu memang ada beda tafsir tentang ayat nikah beda agama itu. Beda tafsir berarti beda pemahaman tentang apakah boleh saya nikah dengan beda agama. Kalau boleh itu boleh yang laki-laki, yang non-muslim atau perempuan non-muslim dan lain sebagainya. Ini ada beberapa tafsir yang berbeda-beda di kalangan para ulama. Maka kalau saya ya versi filsafatnya begini. Silahkan orang meyakini sesuai yang dia anggap benar, sesuai yang dia anggap baik. Nah, kalau kebetulan ternyata yang dia hayati itu tidak cocok dengan pengalamannya. Misalnya begini seperti tadi Mas ya. Aku kok ya jatuh cinta dengan yang non-muslim ya. Padahal menurutku tidak boleh aku itu nikah dengan non-muslim. Nah, ini kan problem menurut saya. Itu lepas dari yang fikihnya tadi. Kalau fikihnya monggo teman-teman standpointnya mana. Seandainya kok sudut pandangnya ini ternyata menggelisahkan teman-teman sendiri mungkin. Saya enggak, menurut saya haram itu menikahi non-muslim. Kok ya aku jatuh cinta dengan non-muslim. Ini kan terus jadi problem. Nah ini terus membahasnya kan berarti aspek cinta tadi. Ya kalau bahasanya anak dulu itu selalu bilang ya cinta kan tidak harus selalu memiliki kan mesti ngono. Ning ya abot memang. Itu kan sama saja dengan misalnya ya, kok aku suka ya dengan orang itu padahal dia sudah punya suami loh, punya istri kan begitu. Untuk sesuatu yang memang tidak boleh. Ya kalau memang tidak boleh sesuai keyakinan kita itu tidak boleh, ya kita harus berjuang untuk tidak ke sana. Jadi kalau itu memang keyakinan kita itu haram, ya jangan ditabrak. Jangan kemudian nyari-nyari yang ringan saja deh, nah boleh dasar itu padahal keyakinan kita awalnya memang tidak boleh, ya itu kan berarti nabrak keyakinan kita. Terkecuali kalau memang sejak awal ya pendirianku boleh. Jadi, karena nikah itu bagaimanapun litas kuno untuk kita saling tenang. Jadi tidak untuk senang-senang sesaat, tapi untuk biar kita bisa seumur hidup nyaman, tenang, tentram berdua dalam rangka nanti ya tentu saja kembali ilaihi rojiun kepada Allah. Maka bukan berarti dilarang mencintai. Cintailah tetap. Yang dilarang kan menikahinya. Ya. Jadi kalau dalam teman-teman ngikuti ngaji filsafat yang sesi cinta itu kan ya memang cinta itu justru menjaga yang kita cintai dari hal-hal yang nantinya akan menyusahkan dia, merepotkan dia, menggelisahkan dia dan lain sebagainya. Jadi cinta itu justru ada unsur care-nya, pedulinya. Cinta itu tidak hanya passion, mengikuti rasa yang dalam hati, tapi juga peduli. Nanti kalau saya nikahi dia ini ada masalah mungkin di belakang ada. Nah, apalagi saya selain beda agama juga tidak punya kerjaan, selain itu masalah mesti tak jaga dulu deh, enggak dulu. Jadi cintailah tetap meskipun mungkin sesuai keyakinan kita terus tidak kita nikahi. Jadi kalau menurut saya itu kalau ada masalah di bidang ini, yo silahkan teman-teman merujuk yang dipercaya masing-masing. Jadi monggo fikihnya ya, tanya ke ulama yang ahli fikih. Setelah itu kok dirasa, wah Pak saya menganggap yang ini haram, tapi kok saya malah jatuh cinta ke situ. Yo siapa yang melarang jatuh cinta? Iya, cinta itu memang anugerah dari Allah kok. Tapi menikahi siapa itu keputusan kita. Nah, maka atas dasar cinta inilah nanti silahkan kamu putuskan engkau nikahi atau tidak engkau nikahi. Sesuai dengan keyakinanmu. Karena saya yakin boleh, ya saya nikahi Pak sebagai ekspresi dari keseriusan cintaku. Karena saya yakin tidak boleh Pak, maka saya tidak menikahi, tapi saya tetap mencintainya, memberikan yang terbaik untuknya meskipun
tidak jadi pasangannya. Ya, kan bisa begitu. Jadi tidak harus dibuat ruwet, dan tadi saya tegaskan para ulama itu beda-beda, ya itulah memang manusia. Jadi pemahamannya orang itu tidak bisa kita memaksa orang agar pendapatnya sama. Jadi fitrahnya manusia itu memang ya beragam. Yang kemarin rame itu kan ketika masing-masing pandangan memaksa orang setuju dengan perspektifnya, terus jadi konflik. Yang sering jadi masalah kan di situ. Padahal kan kita sudah menerima bahwa manusia itu ya macam-macam pendapatnya, macam-macam pandangan. Boleh kita menyatakan pandangan kita, yang tidak boleh memaksakan, apalagi dengan keras, apalagi secara zalim pada orang yang beda pandangan dengan kita. Jadi monggo saja. Kalau level fikihnya menurut saya ya karena ada beda-beda pendapat, silahkan jalankan sesuai yang diyakini. Tapi level cintanya tadi bukan berarti terus tidak menikah berarti berhenti mencintai. Kalau karena tidak jadi menikahimu, sekarang cintaku bubar saja, ya kemarin bukan cinta sebenarnya. Ada pamrih-pamrihnya pasti. Entah pamrih kesenangan atau pamrih apa pasti ada. Ya, saya kira itu Mas jawaban dari saya. Ini bukan mengelak jawab, Isone jawab seperti itu. Secara fikihnya saya tidak ahlinya, nanti malah bahaya kalau tak jawab.